adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan untuk syarat tertentu. Perlu diketahui bahwa ketika Anda menabung di bank, Anda akan mendapatkan bunga atau bagi hasil yang besarnya ditentukan oleh masing-masing bank. Pada produk tabungan yang terdapat di bank syariah memiliki dua jenis akad. Yang pertama ada akad wadiah dan yang kedua ada akad mudharabah. Yang pertama akad wadiah dapat disebut juga dengan akad penitipan. Artinya akad yang digunakan dalam transaksi penitipan dana atau barang dari pihak pertama dengan pihak kedua yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dalam akad wadiah terdapat dua jenis akad lagi, yaitu yang pertama wadiah yad damanah, yaitu perjanjian di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh kapanpun si pemiliknya menginginkannya. Contohnya salah satu tabungan di beberapa bank syariah. Ada yang kedua wadiah yad amanah. Berbeda dengan wadiah yad amanah, pada akad ini penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan. Selama hal tersebut bukan akibat dari kesalahan atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara barang yang dititipkan tersebut. Contohnya safe deposit box. Yang kedua ada akad mudharabah. Akad mudharabah ini merupakan akad kerjasama antara pihak pertama, sohibul mal atau nasabah sebagai pemilik dana dengan pihak kedua, amil atau mudharib, yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Ada dua jenis akad, itu mudharabah mutlaqah yang pertama. Mudharabah mutlaqah ini akad yang dilakukan antara pemilik modal atau sohibul mal dengan pengelola mudharib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal terlebih dahulu, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah, yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal sohibul mal dengan pengelola atau kita bisa sebut mudharib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama-sama, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Akad ini pada umumnya digunakan untuk pembukaan rekening tabungan sehari-hari maupun untuk deposit, giro, dan produk tabungan lainnya. Pada penerapan tabungan di bank syariah, saya mengambil sebagai contoh penerapan akad mudharabah di salah satu bank syariah di Indonesia dalam tabungan. Jadi nantinya di awal nasabah akan ditawarkan atau menyepakati nisbah yang akan dibagi, sekian persen yang untuk nasabah dan sekian persen untuk bank syariah selaku sohibul mal. Itu kalau di mudharabah. Kalau di wadiah, bank hanya sebagai wadah untuk menitipkan uang atau barang. Semisalnya saya ingin menabung di bank syariah tetapi tidak ingin ada potongan sama sekali, karena di bank syariah, salah satu di bank syariah Indonesia ada yang seperti itu. Saya yang menabung membuka rekening, misalkan setoran awalnya 300.000, nanti per bulannya saya tidak akan dipotong biaya apapun, karena dengan memakai akad wadiah artinya kita sebagai nasabah hanya menitipkan uang kita di bank tanpa dipotong apapun, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Andriansyah, mahasiswa Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, ingin membawakan materi yang berjudul dengan deposito. Pengertian deposito. Pengertian deposito itu sendiri adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu, yang mana uang di dalamnya tidak bisa diambil atau ditarik oleh nasabah sewaktu-waktu. Deposito bisa baru dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito memiliki tempo waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Pengertian deposito menurut para ahli.
Menurut Kashmir, pengertian simpanan deposito menurut Kashmir adalah jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Sedangkan menurut pengertian deposito menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin adalah simpanan pihak ketiga. Bank yang hanya bisa dilakukan penarikannya sesuai jangka dan waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian pihak ketiga dan bank. Pengertian menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 berbunyi, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan penyimpanannya dengan baik. Fungsi deposito. Fungsi yang pertama adalah fungsi strategis membantu aktivitas operasional bank dengan ruang lingkup khusus bank itu sendiri. Jenis simpanan ini adalah salah satu sumber utama modal bank yang mudah pemakaiannya karena memiliki limit waktu. Yang kedua adalah fungsi ekstern. Fungsi ekstern itu sendiri adalah fungsi yang berhubungan dengan fungsi yang berada di luar perusahaan bank, yaitu sebagai lembaga yang pergerakannya pada bidang jasa yang mempermudah arus pembayaran uang. Karakteristik deposito. Yang pertama adalah setoran minimal. Setoran minimal deposito berbeda dengan tabungan, yaitu dibuka dengan jumlah kecil. Uang ditempatkan untuk membuka deposito memerlukan uang yang lebih banyak. Nah, misalnya pada bank A itu minimal tuh ada 1 juta atau 2 juta lebih. Pada tabungan, besaran pembukaan deposito ini setiap bank tidak sama. Yang kedua, jangka waktu. Penempatan deposito mewajibkan terdapat dana dalam jangka waktu tertentu. Jika membutuhkan uang dan diinginkan mencairkan dana deposito, terdapat jangka pada penempatan deposito. Tadi membuat deposito tidak dapat diambil tunai setiap saat, tetapi dapat bisa diambil setelah jatuh tempo saja. Jika terpaksa harus mencarikan deposito, apabila suatu ketika nasabah terjadi sesuatu dan harus mencarikan dana deposito itu, maka bank akan memberikan dana penalti atau denda penalti pada setiap penarikan dana deposito yang belum jatuh tempo. Dendanya itu berbeda-beda atau bergantung kebijakan setiap bank. Bunga deposito. Bunga deposito yang dapat seringkali lebih besar dibandingkan dengan bunga tabungan, sehingga secara otomatis dana yang dimiliki akan berkembang dengan lebih cepat. Bank yang cepat berkembang tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana untuk investasi daripada dipakai untuk tabungan. Yang terakhir adalah risiko rendah. Deposito memiliki karakteristik risiko lebih rendah. Kenapa? Karena dengan tingkat suku bunga yang tinggi tidak membuat deposito sebagai simpanan yang berisiko tinggi. Namun deposito masuk dalam produk simpanan yang berisiko rendah. Alasannya kenapa? Alasannya adalah deposito masih sama dengan produk simpanan. Jenis-jenis deposito itu ada 3. Yang pertama, deposito berjangka. Yang kedua, sertifikat deposito. Yang ketiga, deposito on call. Fatwa DSN MUI nomor 03/2000 yang mana masyarakat perlu meningkatkan kesejahteraan dengan salah satunya melakukan investasi yang difasilitasi oleh bank dengan produk bernama deposito. Sayangnya, tidak semua deposito dapat dibenarkan oleh syariat. Akhirnya dibuatlah deposito syariah yang kemudian menggunakan akad mudharabah. Giro adalah simpanan dana masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya, uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu dan berkali-kali.
pada waktu jam kantor, keabsahan, dan kesempurnaan cek, serta saldo yang tersedia. Penarikan uang dari rekening giro dapat menggunakan sarana berupa cek dan bilet giro. Dan giro bank syariah adalah simpanan transaksional dalam mata uang Indonesia rupiah dan US dollar yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad mudharabah mutlaqah atau wadiah yad damanoh yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat juga dengan menggunakan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran yang lainnya atau dengan pemindah bukuan. Adapun jenis giro dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama rekening giro perorangan. Rekening giro perorangan ini atas nama perseorangan. Rekening ini dapat dibuka untuk pemilik perseorangan dengan nama pribadi, perusahaan, perseorangan, toko, kafe, bengkel, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu rekening giro non perorangan. Rekening giro non perorangan ini atas nama suatu badan. Rekening ini dibuat untuk suatu badan, baik sebuah badan usaha, badan pemerintahan, lembaga, yayasan, CV, PT, dan lain sebagainya. Dalam giro ini menggunakan dua akad. Yang pertama akad wadiah yad damanah dan akad mudharabah mutlaqah. Nah, akad wadiah yad damanah ini adalah pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum dari produk ini adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Nah, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, akad mudharabah mutlaqah adalah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana kuria ini ke bisnis maupun yang diperkirakan menguntungkan. Nah, dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dana deposito mudharabah. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan bilet deposito kepada deposan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Tata cara dalam giro ini, yang pertama memiliki identitas diri atau KTP untuk warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki paspor
dan kartu izin menetap permanen atau sementara untuk warga negara asing. Yang ketiga, memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Yang kelima, mengisi formulir perjanjian giro bank syariah dan melakukan setoran awal. Cicilan emas adalah fasilitas yang disediakan oleh salah satu bank syariah untuk membantu nasabah dalam pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan atau batangan dengan cara mudah, punya emas, dan menguntungkan. Jenis emas yang dapat dibiayai adalah emas batangan dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Cara pembayaran produk cicil emas, pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Dalam pembiayaan cicilan emas terdapat jangka waktu. Jangka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat itu 2 tahun. Dan paling yang lama hingga 5 tahun. Pelunasan dipercepat, itu diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 tahun. Uang muka atau self-financing yang dipersiapkan itu minimal 20% dari harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai, tidak boleh dicicil oleh nasabah kepada bank. Nah, sumber dana dari uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri, bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dalam plafon pembiayaan, maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis latakan atau batangan. Harga emas dalam produk cicil emas ditentukan pada saat akad. Pembiayaan menggunakan akad murabahah, pengikatan anggunan dengan menggunakan akad rahan. Nah, pertama, akad murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan mengungkapkan atau menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Yang kedua, akad rahan. Rahan adalah memberikan benda atau barang yang dimiliki nilai untuk dijadikan jaminan atas kemaslahatan hutang yang dia dapat dari pihak yang menerima jaminan tersebut. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jenis-jenis pembiayaan murabahah. Yang pertama, murabahah konsumtif multiguna atau bisa disingkat dengan MKM, yaitu pembiayaan bagi pegawai atau pengusaha dan lain-lain untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, ada murabahah konsumtif rumah atau bisa disingkat dengan MKR, yaitu pembiayaan murabahah yang diberikan untuk pembelian rumah tinggal disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon. Yang ketiga, murabahah konsumtif kendaraan atau bisa disingkat dengan MKK, yaitu pembiayaan murabahah yang diberikan untuk pembelian kendaraan motor ataupun mobil yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon. Dan yang terakhir, yaitu murabahah konsumtif pegawai atau karyawan, bisa disingkat dengan MKP, yaitu pembiayaan bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan atau lembaga ataupun instansi untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariat Islam. Adapun tujuan dan manfaat pembiayaan murabahah. Yang pertama, tujuan pembiayaan murabahah bagi bank syariah, yaitu untuk meningkatkan peranan bank syariah dalam pemberian pembiayaan
serta untuk meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Kemudian, meningkatkan pendapatan bank syariah seperti kita ketahui bahwa pendapatan bank syariah diperoleh salah satunya dari penyaluran dana, termasuk di sini adalah pembiayaan murabahah. Kemudian, menolong nasabah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Yang kedua itu ada tujuan pembiayaan bagi nasabah. Yang pertama, mencari pembiayaan di mana dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Yang kedua, mencari pengalaman di mana suatu pihak yang berkontrak atau pemesan meminta pihak lain atau pembeli untuk membeli sebuah aset. Dan yang terakhir, untuk memperoleh pembiayaan baik untuk tujuan konsumtif ataupun tujuan pembiayaan. Nah, di sini ada manfaat pembiayaan murabahah. Yang pertama, keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Kemudian, nasabah modal untuk membiayai usaha produktifnya. Yang ketiga, memperoleh sarana produksi secara terus-menerus. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dalam usaha produksinya. Dan yang terakhir, keuntungan tetap atau pengembalian yang pasti tanpa adanya fluktasi bunga. Kemudian, penerapan akad murabahah pada bank syariah. Yang pertama, pemohon minimal berusia 21 tahun dan saat pembiayaan lunas berusia maksimum 60 tahun. Yang kedua, karyawan atau pengusaha atau bisa disebut wira swasta. Yang ketiga, mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank. Musyarakah adalah kerjasama yang dibentuk untuk melakukan proyek tertentu, biasanya dalam jangka waktu yang terbatas. Hal tersebut mirip dengan usaha gabungan. Semua pihak terlibat dalam keuntungan keuangan bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disetujui, dan kerugian dibagi berdasarkan besarnya kontribusi modal. Adapun jenis-jenis musyarakah. 1. Syirkah al-inan. Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas utama membolehkan jenis al-musyarakah ini. 2. Syirkah mufawadoh. Syirkah mufawadoh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dan keseluruhan dana berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. 3. Syirkah al-amal. Al-musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang berprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk
menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order, pembuatan seragam sebuah kantor. Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abadan atau sana'i. Adapun praktek pembiayaan musyarakah pada bank syariah. 1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung selanjutnya. Pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Karakter, kapital, komitmen, dan kolateral. Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi bila nasabah dan usaha dianggap layak. Selanjutnya, diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya membuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah. 2. Bank dan nasabah mengkontribusi modalnya. Masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung profesional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank. Usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama antara dua pihak. Di antaranya yaitu pengelola usaha dinamakan mudharib dan pemilik modal dinamakan shahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemilik modal dapat memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usahanya masih berjalan. Besar keuntungan yang telah diperoleh akan dibagi hasil sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati di awal. Adapun jenis-jenis akad mudharabah, jika dilihat dari segi transaksi, akad mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah mutlaqah dan akad mudharabah muqayyadah. Akad mudharabah mutlaqah, usaha yang diajukan mudharib kepada shahibul mal. Dalam akad ini, penerima modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan. Sedangkan mudharabah muqayyadah, usaha ditentukan oleh shahibul mal dan pihak yang menerima pembiayaan itu hanya mengelola usaha yang telah dijalankan. Ketentuan hukum mudharabah itu ada 4. Yang pertama, mudharabah dapat dibatasi kontrak. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, tidak ada ganti rugi karena akad ini bersifat amanah. Yang keempat, jika salah satu tidak memenuhi kewajibannya atau berselisih paham antara dua belah pihak, maka penyelesaiannya dengan cara bermusyawarah. Jika tidak terselesaikan juga, maka melalui Badan Administrasi Syariah. Praktik pembiayaan mudharabah pada Bank BNI Syariah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antar dua pihak, di mana pemilik modal atau bank menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha atau debitur, dengan mencaratkan jenis ataupun bentuk usaha yang dilakukan.
Ketentuan umum dari pembiayaan mudharabah adalah jumlah modal yang disetorkan pada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Hasil usaha yang dibagi sesuai dengan perhitungan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan nasabah. Prosedur pemberian pembiayaan mudharabah pada Bank BNI Syariah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah. Yang kedua, syarat-syarat pembiayaan mudharabah. Yang ketiga, analisis dan evaluasi pembiayaan mudharabah. Yang keempat, keputusan permohonan pembiayaan mudharabah terbagi atas keputusan pembiayaan diterima atau keputusan pembiayaan ditolak. Apabila keputusan pembiayaan diterima atau ditolak, disampaikan secara tertulis dan dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana. Yang kelima, akad pembiayaan mudharabah dan realisasi pembiayaan mudharabah. Sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan mudharabah pada Bank BNI Syariah, bila calon penerima bank pembiayaan dianggap memiliki karakter yang buruk, walaupun memiliki penghasilan yang cukup, maka permohonan pembiayaan akan ditolak. Jika jaminan yang besar tidak dapat diikuti dengan kemampuan untuk membayar angsuran, maka permohonan pembiayaan juga akan ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramartan dari kelompok 7. Hari ini saya akan menjelaskan bentuk penyaluran selanjutnya, yaitu ijaroh. Apa itu ijaroh? Beginilah gambarannya. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang biasa disebut dengan ujroh, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Adapun beberapa akad ijar yang digunakan dalam bank syariah, yaitu yang pertama, syariah card. Apa sih syariah card itu? Syariah card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif, tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda Mastercard. Atas akad ijarah ini, pemegang syariah card dikenakan annual membership fee. Batasan penggunaan syariah card yaitu tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan yang biasa disebut dengan israf. Pemegang syariah card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Yang kedua yaitu pembiayaan cash collateral financing yang biasa disingkat dengan CCF. Cash collateral financing adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan liquid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan oleh bank syariah. Dalam produk ini berlaku juga akad ijarah multijasa. Keunggulan dari cash collateral financing adalah pertama, memberi kemudahan kepada nasabah yang mempunyai simpanan rupiah ataupun valuta asing untuk memperoleh pembiayaan dengan cara cepat. Yang kedua yaitu maksimum pembiayaan sebesar 95% untuk simpanan rupiah dan 60% untuk simpanan valuta asing dari jumlah nominal deposito tabungan giro atas nama yang dijaminkan. Yang ketiga itu pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang syariah maupun konvensional. Yang keempat, maksimal jangka waktu selama 3 tahun. Yang ketiga yaitu paket perjalanan ibadah umroh. Produk ini merupakan pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui bank syariah yang telah bekerja sama dengan travel agent sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam produk ini berlaku juga akad ijarah multijasa. Keunggulan dari paket perjalanan ibadah umroh ini yaitu yang pertama, proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, dapat membiayai perjalanan ibadah umroh orang tua atau mertua, suami atau istri dan anak-anak. Maksimum pembiayaan 200 juta. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun untuk nasabah payroll bank syariah. Tanpa agunan untuk nasabah payroll bank syariah, uang muka ringan, angsuran tetap tidak berubah sampai lunas. Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor cabang syariah maupun konvensional. Yang keempat yaitu pembelian barang kebutuhan konsumtif. Produk ini menyediakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif atau jasa sesuai prinsip syariah, dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai. Dalam produk ini berlaku juga akad ijarah multijasa. Keunggulan dari pembelian barang kebutuhan konsumtif ini yaitu proses cepat dengan persyaratan yang mudah dengan prinsip syariah. Minimal pembiayaan 50 juta dan maksimum 2 miliar. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun. Uang muka ringan. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas. Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor cabang syariah maupun konvensional. Baiklah, itulah penjelasan dari ijarah. Selanjutnya, rekan kelompok 7 saya akan menjelaskan tentang jasa layanan. Saya Ra Martang, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memperoleh selembar cek atau bilet giro dari seorang nasabah, maka otomatis kita akan menukarkan cek atau bilet giro kepada bank penerbit cek atau bilet giro. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika cek atau bilet giro tersebut berada jauh dari lokasi kita, sehingga kita perlu waktu untuk menguangkannya. Maka, dengan itu, untuk mengatasi masalah tersebut, bank menyediakan sarana penagihan yang kita kenal dengan nama jasa clearing. Nah, clearing adalah cara penyelesaian utang piutang antar bank peserta clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu seperti cek, biljet, CD, nota debit, dan nota kredit. Nah, adapun kegiatan-kegiatan dalam clearing. Kegiatan dalam clearing yang pertama adalah clearing penyerahan. Clearing penyerahan adalah bagian dari suatu siklus clearing guna memperhitungkan warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh peserta. Yang kedua, clearing pengembalian. Clearing pengembalian adalah bagian dari suatu siklus clearing guna memperhitungkan warkat DKI debit clearing penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia. Nah, masuk kepada waktu clearing. Waktu clearing diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang penyelenggaraan dibuka untuk umum. Pertemuan clearing diadakan 2 kali dalam sehari dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Ada beberapa sistem penyelenggaraan clearing lokal di Indonesia. Yang pertama adalah sistem manual, yang kedua adalah sistem semi otomasi, yang ketiga adalah sistem otomasi, terus yang terakhir sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Tujuan clearing yang pertama, clearing dapat mempermudah dan mempercepat realistis dan aman bagi penyelesaian penagihan atau pembayaran nasabah bank. Terus yang kedua, bank peserta clearing akan mempermudah penarikan nasabah. Terus yang ketiga, clearing akan mempermudah penyelesaian inkaso dan transfer. Terus yang keempat, yang terakhir, clearing akan mempermudah perhitungan pertukaran warkat dan pelunasan utang piutang antar bank peserta clearing. Nah, akad yang dilakukan dalam transaksi clearing adalah akad wakalah. Adapun akad wakalah secara pengertian ialah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain atau orang yang menerima kekuasaan tersebut sebagai pihak kedua dalam hal yang diwakilkan, atau dalam hal pihak kedua hanya melaksanakan
sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama atau pemberi kuasa. Adapun rukun-rukun yang terdapat dalam akad wakalah adalah pemberi kuasa, penerima kuasa, objek yang dikuasakan atau objek yang diberikan, sigok atau ijab dan qabul. Udah. Kas dapat diartikan sebagai sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan sebagai alat pembayaran finansial suatu perusahaan yang memiliki sifat likuiditas yang tinggi. Kas sendiri terdiri atas uang tunai baik dalam bentuk kertas maupun logam yang terdapat di suatu perusahaan maupun bank dalam bentuk cek, kas bond, demand deposit, dan lain sebagainya. Jadi cash management sendiri merupakan kumpulan kegiatan, perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan lancar. Dalam proses jual beli suatu perusahaan tidak akan pernah luput dari yang namanya kas, karena kas dapat membantu suatu perusahaan itu untuk mengetahui setiap pengeluaran dan pemasukan apa saja yang telah terjadi. Maka dari itu, cash management dianggap sangat penting dalam suatu perusahaan karena cash management memiliki fungsi dasar dalam setiap perusahaan. Dengan adanya manajemen cash, setiap perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak kebutuhan yang mereka butuhkan. Tujuan dari cash management sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk mempertimbangkan resiko dana imbal hasil supaya dapat terjadi keseimbangan antara banyak dikitnya kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jika kas yang diinvestasikan terlalu sedikit, maka akan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih menguntungkan perusahaan di waktu yang akan mendatang. Sebaliknya, jika kas yang diinvestasikan terlalu banyak, maka bisa terjadi cash insolvent. Dan yang ketiga, setiap pengeluaran di dalam perusahaan harus bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dari kas yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan sebelumnya. Lalu, adapun cash management dalam bank syariah. Bank syariah biasanya menyediakan fitur-fitur cash management yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan. Cash management tersebut digunakan untuk kemudahan. Yang pertama, untuk mengelola struktur rekening yang kompleks. Yang kedua, mengurangi saldo yang idle atau macet. Yang ketiga, mempercepat proses collection. Dan yang terakhir, memudahkan dalam pengontrolan pembayaran atau disbursement. Fasilitas cash management dalam bank syariah diantaranya collection management. Collection management terdapat 3 bagian. Yang pertama ada auto debit collection dan grand debit. Lalu ada pick up service. Auto debit collection merupakan fitur cash management yang diberikan kepada perusahaan untuk pelaksanaan pendebitan atau pemindah bukuan dana secara otomatis dari rekening mitra perusahaan yang ada di bank syariah ke rekening perusahaan yang dimiliki setiap individu. Sedangkan grand debit adalah fitur pendebitan dan pemindah bukuan dana secara otomatis untuk daftar tagihan yang bersifat massal. Yang ketiga ada pick up service. Pick up service sendiri merupakan fitur yang disediakan untuk perusahaan berupa layanan pengambilan uang tunai dan non tunai dari kantor-kantor cabang operasional perusahaan untuk disetorkan pada rekening perusahaan di bank syariah. Fasilitas cash management lainnya adalah payment management. Payment management memiliki 2 bagian, yaitu book payment dan payroll management. Book payment adalah salah satu fitur dari payment management yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan transfer atau pemindah bukuan dana secara elektronik dari satu rekening perusahaan di bank syariah ke sejumlah rekening bank setiap individu. Yang kedua ada payroll management. Payroll management merupakan fitur lain dari payment management yang memungkinkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan dengan melakukan pemindah bukuan atau transfer dari suatu rekening di bank syariah ke bank syariah lainnya di dalam negeri. Fasilitas cash management lainnya adalah liquidity management. Liquidity management terbagi menjadi 3 fitur. Yang pertama ada cash pooling, yang kedua ada cash distribution, dan yang ketiga ada range balance. Cash pooling sendiri merupakan fitur dari liquidity management yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan konsolidasi dana dari kantor-kantor cabang operasional perusahaan
perusahaan secara real time. Yang kedua ada cash distribution. Fitur cash distribution ini apabila perusahaan menginginkan layanan distribusi dana untuk kantor-kantor cabang operasional perusahaan secara otomatis dan real time. Yang ketiga ada range balance. Range balance ini merupakan fitur cash management yang memungkinkan perusahaan melakukan pengendalian terhadap kesediaan dana pada rekening tertentu. Apabila jumlah dana pada aset melebihi batas yang ditentukan, maka sistem akan otomatis memindahkan dana tersebut ke rekening utama secara otomatis dan begitu sebaliknya. Dan yang terakhir adalah Student Payment Center atau SPC, adalah layanan yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi dalam mengelola pembayaran pendidikan para mahasiswanya. Dengan adanya layanan ini, perguruan tinggi dapat meningkatkan pelayanan kepada mahasiswanya, mengurangi beban, dan mengurangi resiko operasional, serta memudahkan rekonsiliasi keuangan. Sekian pemaparan mengenai cash management yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Layanan jasa transfer diperbolehkan di bank syariah. Menurut perspektif mayoritas ulama kontemporer, transfer dalam bank syariah menggunakan akad pemberian kuasa atau upah atau yang biasa disebut dengan wakalah bil ujroh, di mana nasabah atau wakil memberi kuasa kepada pihak bank atau wakil untuk mentransfer sejumlah uang ke pihak yang dituju, dengan konsekuensi sang nasabah harus mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank. Menurut terminologi, ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakalah sebagai penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu yang bisa digantikan untuk dikerjakan pada masa hidupnya. Aktivitas transfer yang pada umumnya terdapat di bank syariah diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada transfer dalam negeri dan transfer luar negeri. Yang pertama transfer dalam negeri. Transfer dalam negeri yang terdapat di bank-bank dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai datang ke bank langsung dengan menggunakan cara teller, layanan ATM, hingga dapat diakses melalui handphone yang kita punya, yaitu seperti internet banking, mobile banking, dan SMS banking. Yang kedua, ada transfer luar negeri atau transfer lintas negara. Transfer lintas negara merupakan aktivitas pengiriman uang dari satu negara ke negara lain, baik bertujuan untuk membayar hutang, melunasi hutang, berinvestasi, dan lain sebagainya. Misalnya si A berdomisili di Indonesia mentransfer sejumlah uang rupiah melalui salah satu bank syariah dengan hubungan Bank Faisal di Mesir. Uang tersebut sampai di Bank Faisal dalam bentuk uang rupiah, lalu Bank Faisal menukarkan uang dengan mata uang pound Mesir dan menyerahkannya kepada nasabah atau si penerima. Dengan demikian, transaksi tukar menukar uang tidak terjadi di bank syariah tersebut, melainkan di Bank Faisal di Mesir. Secara umum, bank garansi adalah semua garansi yang diberikan oleh suatu pihak bank kepada pihak tertentu, baik perorangan maupun badan usaha, yang dinyatakan oleh suatu bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin kepada pihak yang mendapat jaminan. Di bank syariah, akad yang digunakan adalah akad kafalah bil ujroh, yang mana pelaksanaan bank garansi ialah pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu. Yang mana bank garansi juga merupakan jaminan garansi bank lokal yang diterbitkan oleh bank syariah dengan jaminan counter guarantee yang dapat diterima oleh bank koresponden luar maupun dalam negeri. Pun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya nasabah perusahaan giro, adanya surat permohonan, adanya legalitas badan hukum, tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet atau bermasalah. Dan yang terakhir, pihak penerima jaminan merupakan institusi yang jelas. Selanjutnya, bank garansi diperuntukkan kepada perorangan atau WNI, pemilik usaha dan badan usaha,
Kedua, diberikan kepada kontraktor untuk mengerjakan proyek atau kegiatan konstruksi. Dan yang terakhir, diberikan untuk menjamin pembayaran. Adapun biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah untuk mengajukan permohonan bank garansi, yaitu yang pertama ada biaya provisi, yaitu biaya yang wajib dibayar oleh pihak penjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Yang kedua, biaya administrasi, yaitu biaya yang harus dipungut untuk pelaksanaan administrasi, yang mana jumlah yang dikenakan terhadap pihak penjamin tergantung masing-masing bank. Yang ketiga, biaya materai, yaitu biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin. Adapun bentuk jaminan yang diberikan antara lain dapat berupa giro yang diberlakukan, sertifikat deposito, surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan terakhir sertifikat tanah.